Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Fani. Kami dari kelompok 5 dari kelas 06 SKP 001 ingin menjelaskan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Yang dimana video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baik teman-teman, mari saja kita bahas materinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita gali lebih dalam materinya, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi? Jadi laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau yang biasa disebut dengan entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau yang bisa disebut dengan entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas individual perusahaan tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Nah, dari definisi yang tadi saya sebutkan, tidak semua perusahaan itu memiliki laporan keuangan konsolidasi, tetapi perusahaan yang mempunyai laporan keuangan konsolidasi ini memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Yang kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan itu lebih dari 50%. Nah, yang ketiga, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan itu kurang dari 50%, tetapi induk perusahaan itu memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan. Nah, jika ada salah satu perusahaan yang tidak memiliki syarat yang telah tadi saya sebutkan, maka itu cukup dibuatkan laporan mandiri saja. Contohnya, jika kalian punya UMKM nih, dan omsetnya itu di bawah 4,8 miliar per tahun, itu kalian bisa buat laporan mandiri aja. Nah, untuk contohnya, contoh dari induk perusahaan dan anak perusahaan itu, di sini saya mau mengambil contoh PT Semen Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia ini kan merupakan perusahaan BUMN ya teman-teman. Nah, di mana PT Semen Indonesia ini berperan sebagai induk perusahaan. Nah, PT Semen Indonesia ini menaungi beberapa anak perusahaan. Nah, anak perusahaannya itu ada PT Semen Gresik, PT Semen Padang. Nah, itu yang dinamakan dengan anak perusahaan. Kemudian, laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak yang dalam operasi sehari-harinya perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas-entitas yang terpisah. Nah, pengendalian perusahaan induk dan anak menyebabkan dalam banyak operasinya ini, perusahaan anak ini dipengaruhi oleh perusahaan induk. Dengan demikian, akan banyak terjadinya transaksi antara perusahaan induk dan juga anak. Begitu ya teman-teman. Mungkin setelah ini materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rama Rosmawati. Halo, saya Rama Rosmawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai perusahaan anak. Perusahaan anak yakni perusahaan yang manajemen dan operasinya dikendalikan oleh perusahaan induk atau holding. Hubungan antara perusahaan anak dan perusahaan induk biasa disebut dengan hubungan afiliasi. Nah, terdapat beberapa istilah dalam perusahaan anak dan perusahaan induk. Yang pertama, controlling interest. Controlling interest adalah perusahaan yang memiliki sebagian besar dari atau seluruh modal saham perusahaan anak. Yang kedua, wholly owned subsidiary adalah controlling interest yang memiliki seluruh modal saham perusahaan afiliasi. Dan yang ketiga, minority interest adalah perusahaan yang memiliki sebagian kecil modal saham. Nah, lalu bagaimana hubungan perusahaan anak dan perusahaan induk? Nah, hubungan perusahaan anak dan perusahaan induk yang pertama, pengendalian terhadap perusahaan lain melalui pemilik saham. Yang kedua, hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak disebut dengan hubungan afiliasi. Yang ketiga,
Perusahaan induk atau parent company adalah perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, holding company adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan sepenuhnya untuk memegang saham perusahaan lain yang mengawasi kegiatan perusahaan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ima Suprihatini dengan NIM 191011201511. Baik, perkenalkan nama saya Ima Suprihatini. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Kondisi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, kepentingan pengendalian keuangan berkelanjutan dan terjamin. Kedua, operasi dari perusahaan yang bersangkutan merupakan kegiatan dari kesatuan yang diintegrasikan. Ketiga, konsolidasi memberikan gambaran yang benar mengenai status keuangan perusahaan yang bersangkutan. Cara pencatatan investasi pada perusahaan anak. Yang pertama, sebuah perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain lewat penukaran dengan surat-surat berharga itu sendiri. Kedua, sebuah perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperoleh. Ketiga, apabila pembayarannya dilakukan per kas, maka perkiraan investasi ini didebet sebesar jumlah yang ditawarkan. Keempat, apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar aktiva yang diserahkan. Selanjutnya, yang kelima, apabila surat berharga di sebuah perusahaan diterbitkan, penukarannya dengan saham yang diperoleh, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar surat berharga yang diserahkan dalam penukaran dengan nilai wajar saham yang diperoleh dan terbukti jelas. Yang keenam, investasi dalam saham perusahaan anak dilaporkan dengan judul investasi dalam neraca perusahaan anak. Pencatatan investasi pada perusahaan anak. Pemilikan saham-saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu cara yang sering dijumpai adalah pembelian langsung, pertukaran dengan aktiva lainnya, atau pertukaran dengan surat-surat berharga. Dalam hal ini, saham-saham diperoleh dengan cara membeli secara tunai. Investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh saham-saham tersebut. Hai, saya Syalzadila Danar Anggraini. Oke, selanjutnya ada contoh soal tentang laporan keuangan perolehan perusahaan anak. Contohnya ada PT X bertempat kedudukan di Yogyakarta, bermaksud untuk membuka sebuah kantor cabangnya di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2005. Untuk maksud tersebut, PT X telah mengirim uang tunai dan mengirim barang dagangan sebesar Rp100.000 dan Rp400.000. Berikut ini adalah neraca PT X dan kantor cabang Jakarta setelah terjadinya transaksi tersebut. Oke, di sini ada neraca kantor pusat Yogyakarta PT X per 1 Januari 2005. Di sisi sebelah kirinya ada aktiva. Akun-akun yang terdapat di kolom aktiva ada kas sebesar Rp200.000, terus ada piutang dagang sebesar Rp400.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang sebesar Rp1.500.000. Setelah itu ada kantor cabang Jakarta sebesar Rp500.000, dan yang terakhir adalah aktiva tetap atau nilai buku sebesar Rp2.400.000. Maka dari situ jumlah aktiva yang tersedia yaitu sebesar Rp5 juta. Selanjutnya di sisi sebelah kanan ada kewajiban dan ekuitas. Akun-akun yang terdapat pada kewajiban atau liabilitas yakni ada utang dagang sebesar Rp300.000, dan akun yang terdapat pada ekuitas ada modal saham sebesar Rp3 juta, agio saham sebesar Rp1 juta, dan juga laba yang ditahan sebesar Rp700.000. Maka total ekuitas di sini terdapat Rp4.700.000 ditambah dengan utang dagang 300, maka jumlah kewajiban dan ekuitas atau jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp5 juta.
Setelah itu ada neraca dari kantor cabang Jakarta PTX per 1 Januari 2005. Sisi di sebelah kirinya ada akun Aktiva. Akun-akun yang terdapat di kolom Aktiva ini ada kas sebesar Rp100.000 dan persediaan barang dagang sebesar Rp400.000. Jadi jumlah aktivanya sebesar Rp500.000. Setelah itu, di sisi sebelah kanan terdapat akun liabilitas dan ekuitas, yaitu akun yang terdapat di dalamnya adalah kantor pusat sebesar Rp500.000. Maka jumlah kewajiban dan ekuitasnya sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya ada neraca gabungan atau laporan keuangan konsolidasi atau kertas kerja konsolidasi dari PTX dan kantor cabangnya per 1 Januari 2005. Di sini kolom-kolom yang tersedia ada kolom rekening neraca atau yang biasa disebut keterangan akun. Terus juga kolom setelahnya ada kantor pusat, kantor cabang, eliminasi, ada debit dan ada kredit. Setelah itu kolom neraca gabungan atau biasa disebut dengan kolom konsolidasi. Di debit ada akun kas. Untuk akun kasnya kantor pusat sebesar Rp200.000 dan akun kasnya kantor cabang sebesar Rp100.000. Setelah itu ada akun piutang dagang di kantor pusat sebesar Rp400.000, kantor cabang tidak ada. Dan ada persediaan barang dagang di kantor pusat sebesar Rp1.500.000, kantor cabang sebesar Rp400.000. Terus juga ada akun kantor cabang sebesar Rp500.000, posisinya ada di kolom kantor pusat. Dan setelah itu yang terakhir ada akun Aktiva tetap sebesar Rp2.400.000 di kolom kantor pusat. Maka total debitnya kantor pusat sebesar Rp5 juta, kantor cabang sebesar Rp500.000. Dan kolom kreditnya di sini ada utang dagang sebesar Rp300.000 di kolom kantor pusat. Setelah itu ada akun kantor pusat sebesar Rp500.000 di kolom kantor cabang. Ada modal saham sebesar Rp3 juta di kantor pusat, agio saham sebesar Rp1 juta dan laba yang ditahan sebesar Rp700.000 di kolom kantor pusat. Maka total kreditnya kantor pusat sebesar Rp5 juta dan total kreditnya kantor cabang sebesar Rp500.000. Setelah itu kita akan eliminasi. Eliminasi di sini cuma mengeliminasi akun kantor cabang dan akun kantor pusat. Maka pada akun kantor cabang, karena sebelumnya posisinya adalah debit, akan dieliminasi di kredit sebesar Rp500.000. Dan untuk akun kantor pusat, karena sebelumnya posisinya ada di sebelah kredit, maka akan dieliminasi di sebelah debit sebesar Rp500.000. Dan untuk konsolidasinya atau neraca gabungannya, kas sebesar Rp300.000, piutang dagang sebesar Rp400.000 di debit. Oke, selanjutnya untuk konsolidasinya atau neraca gabungannya di sini ada akun kas sebesar Rp300.000 di kolom debit, akun piutang dagang sebesar Rp400.000, akun persediaan barang dagang sebesar Rp1.900.000, akun kantor cabang 0 karena sudah dieliminasi. Ada akun Aktiva tetap sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya ada akun utang dagang di kredit sebesar Rp300.000. Akun kantor pusat 0 karena sudah dieliminasi. Selanjutnya ada akun modal saham sebesar Rp3 juta, agio saham sebesar Rp1 juta, dan yang terakhir ada laba yang ditahan sebesar Rp700.000. Maka untuk posisi debit dari neraca gabungan atau konsolidasi sebesar Rp5 juta dan posisi kreditnya pun sama Rp5 juta. Selanjutnya di sini ada neraca gabungan. Kantor pusat dan cabang dari PTX per 1 Januari 2005. Untuk akun-akun yang ada di Aktiva
Sini ada Aktiva Lancar. Akun yang terdapat di Aktiva Lancar ada kas sebesar Rp300.000, akun piutang dagang sebesar Rp400.000, dan akun persediaan barang dagang sebesar Rp1.900.000. Jumlah aktiva lancarnya sebesar Rp2.600.000, dan ada aktiva tetap atau neto sebesar Rp2.400.000. Maka jumlah keseluruhan aktiva sebesar Rp5.000.000. Selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas atau liabilitas dan ekuitas. Untuk di akun liabilitas terdapat akun utang dagang sebesar Rp300.000. Akun ekuitas terdapat akun modal saham sebesar 3 juta, akun agio saham sebesar 1 juta, dan akun laba yang ditahan sebesar Rp700.000. Maka jumlah ekuitasnya sebesar Rp4.700.000. Jumlah kewajiban dan ekuitas keseluruhan sebesar Rp5.000.000. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang disampaikan oleh teman-teman saya maupun dari saya pribadi, karena kami mahasiswa masih belajar, dan ini sebagai memenuhi tugas kuliah mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Dosen pengampu adalah Bapak Sultan Dijo, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pamulang, kelas 06 SAKP 001, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.